Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Mbah Jarwo, dan di video kali ini saya akan membawakan cerita misteri, yaitu kisah pengalaman traumatis masa kecil dari seorang narasumber yang bernama Hana. Dan artikel cerita ini saya dapatkan dari akun Twitter Zeropoint. Kalian bisa mengunjungi dan follow akunnya di @zeropoint. Bagi saya cerita ini cukup parah sih. Ketika membaca artikelnya pun sensasinya masih terasa, dan tak sadar saya larut terbawa dalam suasana mistis dalam cerita ini. Dan saya pastikan kalian juga akan merasakan hal yang sama ketika menonton video ini. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai agar kalian semua benar-benar bisa mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan di sini saya akan berperan sebagai Hana untuk membawakan cerita ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Hana. Menceritakan kisah ini layaknya membuka halaman-halaman luka dalam buku duka yang susah payah aku kubur dalam-dalam selama ini. Mungkin dengan berbagi kisah ini, saya bisa berdamai dengan memori kelam yang mengutuk hidupku. Hari dimana aku menyaksikan keluargaku satu persatu meninggal dengan cara mengenaskan akibat santet yang dikirimkan oleh manusia yang perilakunya lebih keji daripada iblis itu sendiri. Kabar terakhir yang aku ketahui, si pelaku ini menjadi gila sejak kejadian itu. Dan aku berharap bila saat ini dia sudah sembuh, semoga mendengarkan kisah ini. Baiklah, langsung saja kita ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 2000-an, ketika keluargaku yang tampak sempurna harus terpecahkan dan mendapatkan malapetaka akibat kehadiran orang ketiga. Kala itu aku masih berusia 5 tahun. Aku memiliki kakak bernama Rika yang berumur 16 tahun. Juga kedua orang tuaku, yaitu ayahku yang bernama Yahya dan ibuku yang bernama Sarah yang amat menyayangiku. Tak ketinggalan dua orang pembantu, namanya Biningsih dan Pak Yono sebagai tukang kebun, yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja untuk keluarga ini. Aku dan keluargaku tinggal di kawasan elit yang terletak di dataran tinggi Bogor. Semua ini bermula dari pertengkaran hebat antara ayah dan ibuku karena perselingkuhan yang dilakukan ayah dengan perempuan yang bernama Mayang. Namun di sini aku tidak menceritakan tentang bagaimana mereka berselingkuh, melainkan kisah ini tentang malapetaka yang terjadi setelahnya. Perlahan hubungan kedua orang tuaku mulai renggang. Namun ibuku masih tinggal serumah dengan ayahku, bukan karena ingin mempertahankan ayahku sebagai suami, melainkan sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya. Suatu ketika pertengkaran sengit terjadi ketika Mayang dengan lancang dan berani datang ke rumahku untuk menemui ibuku dan meminta agar ibuku menyerah alias bercerai dengan ayahku. Ibuku yang merasa direndahkan tak segan-segan memaki Mayang, lalu mengusirnya secara paksa. Malam harinya ayah dan ibuku bertengkar lagi, yang berujung pada emosi ayah yang memuncak tak terkendali, lalu memilih pergi dari rumah meninggalkan ibuku, aku dan juga kakakku. Malam itu ayahku nampak seperti orang lain. Untuk pertama kalinya tanpa sengaja aku melihat ayah berlaku kasar hingga kelewat batas menampar ibuku di hadapanku dan juga kakakku. Ibuku pun juga tak menahan kepergian ayah. Dia mencoba memberikan pengertian kepadaku dan juga kakakku agar lebih tenang dan sabar. Ibuku mencoba meyakinkan kepada kami berdua bahwa kelak ayahnya pasti akan berubah kembali seperti dulu lagi. Ayah cuma salah jalan. Ibu yakin nanti ayah sadar dan balik lagi ke kita. Sabar ya, masih ada ibu, kata ibuku. Itulah kalimat dari ibuku yang paling aku ingat hingga saat ini. Sejak malam itu ayah sudah tak pernah pulang ke rumah lagi.
Bahkan komunikasi pun seperti sengaja diputus olehnya. Ibuku mencoba untuk tidak memperdulikannya dan lebih fokus pada kami berdua. Namun hal-hal aneh mulai terjadi di rumah kami. Kejadian pertama ialah ketika pagi-pagi buta, Pak Yono sedang menyiram tanaman-tanaman di pekarangan depan rumah yang memang cukup luas. Dia bercerita bahwa pagi itu langit masih gelap. Dari kejauhan samar-samar dia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan gerbang rumah yang sedang memperhatikannya. Pak Yono pun langsung menghampiri perempuan itu yang berdiri sembari memegang satu kantong plastik hitam. "Pak, tanamannya bagus," ucap wanita itu sebelum sempat disapa oleh Pak Yono. "Iya teh, ada keperluan apa ya?" tanya Pak Yono pada perempuan itu. Perempuan itu menggeleng, lalu menyodorkan kantong plastik hitam itu ke Pak Yono. "Ini pupuk Pak, bagus untuk tanamannya," ujar wanita itu lalu tersenyum kemudian berpamitan pergi. Kala itu Pak Yono tak memiliki prasangka buruk apapun. Begitu dia melihat isi kantong tersebut memang berisi pupuk tanaman. Tanpa pikir panjang, Pak Yono menaburi rata pupuk itu, khususnya ke tanaman-tanaman yang memang paling disukai oleh ibuku. Entah apa ada sebab akibat dari kejadian itu. Keesokan harinya nasi yang dimasak oleh Biningsih menjadi basi ketika disajikan di meja makan. Mereka semua terkejut, makanan lainnya juga tercium seperti bau telur busuk. Seketika hilang selera makan kami kala itu, dan Biningsih juga merasa bersalah. Dia memeriksa seluruh bahan baku makanan yang tersedia. Semuanya sudah dipastikan masih segar-segar. Biningsih sendiri merasa aneh. Bagaimana bisa makanan itu basi? Sementara Biningsih selalu memasak makanan baru setiap jam makan. Setelahnya sisa makanan selalu dibuang atau dibagikan ke tetangga dan pekerja kebun dekat rumah. Dan hal tersebut terus terjadi di hari berikutnya. Masakan Biningsih selalu basi. Ibuku turun langsung memeriksa bahan baku. Dia sampai membuang semua bahan baku yang tersedia, kemudian belanja bahan baku baru. Namun hasilnya masih tetap sama. Setiap makanan yang dimasak oleh Biningsih selalu basi. Akhirnya karena tak punya pilihan, setiap hari kami selalu membeli makanan dari luar. Dari sini ibuku sudah mulai merasa ada yang tak beres menimpa keluarga kami. Di malam keempat setelah fenomena makanan basi terjadi berturut-turut, kakakku Rika merasa sulit tidur. Kamarnya menjadi panas dan pengap, membuat keningnya banjir keringat. Sontak pada waktu itu Rika langsung membuka pintu kamar agar udara dari luar bisa masuk. Dan di tengah upayanya untuk bisa tidur, dia melihat sosok ibuku berdiri di depan pintu memperhatikannya. Akan tetapi ibuku tidak berkata sepatah kata apapun. "Ibu? Kenapa Bu?" sapa kakakku kepada ibuku. Namun sosok ibu yang disapa oleh kakakku justru memalingkan badannya dan kemudian ia pergi. Dia melihat ibu turun menyusuri tangga. "Bu, Ibu, Ibu," kakakku memanggil berkali-kali dengan suara keras. Namun ibu nampak mengabaikannya. Kemudian kakakku menyusul ibu turun ke bawah menyusuri tangga. "Ibu." Entah panggilan keberapa kali yang tak direspon, membuat Rika terkejut setelah pundaknya terasa ada yang menepuk dari belakang. "Kenapa Kak?" Ternyata yang menepuk ialah ibu. Ibuku yang waktu itu mengenakan pakaian piyama. Sedangkan yang barusan dia lihat dan ikuti tadi ialah ibu dengan pakaian serba putih. Kakakku gelagapan, dia tak berani menceritakan apapun malam itu. Dia pun memutuskan untuk tidur sama ibu. Baru ketika besok paginya, Rika menceritakan hal yang dialaminya semalam. Mendengar cerita Rika, ibu tak merespon apapun. Malahan reaksinya biasa-biasa saja. Ya santai aja gitu. "Kamu ngelindur kali Kak," tepis ibuku yang tidak ingin membuat Rika tambah cemas. Dan aku yang mendengar malah menjadi ikut takut.
Namun apa yang terjadi setelah itu, Rika sakit, demam tinggi hingga kejang dan langsung dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Dokter juga tidak mendiagnosa sesuatu yang berbahaya. Rika pun diizinkan untuk pulang dan diminta untuk beristirahat. Namun sejak saat itu, di saat malam hari, Rika selalu demam tinggi dan kejang-kejang. Tetapi di siang hari, Rika tampak normal sehat seperti sedia kala. Ibuku pun mulai merasa ada yang aneh, dan Rika pun juga mengkhawatirkan kondisi dirinya sendiri. Sampai pada waktu itu keheningan malam dipecahkan oleh suara jeritan Rika, berteriak mengamuk seperti orang kerasukan. Semua perabotan pecah belah, benda-benda di kamarnya berjatuhan hingga rusak berserakan. Tubuh Rika memucat, urat-uratnya biru menegang keluar. Matanya mendelik ke dalam hingga tak lagi terlihat bola matanya, yang kelihatan hanya putih semua. Mulut ibuku tak henti membacakan ayat-ayat doa. Pak Yono pun sekuat tenaga menahan Rika yang tengah mengamuk tak terkendali. Sementara Ningsih menjagaku di kamarku. Mereka berada di situasi buntu. Ibuku pun menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Setelah sekian lama menahan, tubuh Rika melemah dengan sendirinya, kemudian terkulai di lantai lalu kejang-kejang. Dengan sigap Pak Yono dan juga ibuku menggotong tubuh Rika untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, Rika yang terus tak henti mengejang tidak mampu diselamatkan dan meninggal di tengah perjalanan ke rumah sakit dengan mulut berbusa dan mata melotot mendelik ke atas. Kakakku Rika menjadi korban pertama yang meninggal secara tak wajar akibat teror teluh ini. Sungguh kematian Rika mengejutkan banyak pihak. Rumah duka ramai dikunjungi banyak pihak keluarga yang rata-rata menanyakan hal yang serupa. Bagaimana bisa? Namun yang paling menyentak batinku ialah ketika di pemakaman, seorang pria mengenakan kemeja hitam lengkap dengan kacamatanya datang satu payung bersama wanita yang paling aku benci saat ini. Ya, dia adalah ayahku yang datang bersama Mayang. Belum genap 1 bulan saya tinggal, kamu sudah membunuh anak saya, kata ayahku. Kalimat pertama yang dilontarkan ayah benar-benar menusuk hati ibuku. Ditambah wanita yang berdiri angkuh di sampingnya menyunggingkan senyum tipis bermakna tajam. Saya turut berduka cita ya mbak, ujar Mayang. Jika saja tidak ada aku yang menggenggam tangan ibuku, mungkin emosi ibuku sudah meledak tak terkendali. Namun raut wajah polos bocah yang kini menjadi permata satu-satunya yang tersisa bisa meredam seluruh amarahnya. Hana mau ikut ayah, kata ayahku sembari merundukkan badannya lalu memegang pipiku. Aku tak menjawab apapun. Semenjak kepergian kakakku, aku menjadi diam 1000 bahasa. Ibuku pun mengeratkan genggamannya, lalu berjalan berlalu membawaku pergi bersamanya. Orang tua ayahku yang tak lain adalah nenekku juga tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putranya. Mereka hanya bisa mendukungku untuk kuat dan meminta maaf atas nama ayahku. Jika kata maaf yang harus aku dengar itu tidak seharusnya keluar dari mulut ibu. Ibu tidak salah apa-apa, jawab ibuku. Tak tahu sampai di mana ibuku harus berpura-pura tegar dan sekuat apa dia mampu menahan air mata agar tak pecah. Tapi yang pasti hari itu dia benar-benar merasa hancur. Mbak Sarah, suara Mayang menghentikan langkah ibuku yang hendak masuk ke dalam mobil. Mayang menghampiri kemudian menyodorkan sebuah ikat rambut milik ibuku yang terjatuh. Mayang memberikan ikat rambut itu sembari mendekatkan mulutnya ke telinga ibuku, kemudian berbisik, "Sudah kubilang kamu menyerah saja, mau siapa lagi yang mati berikutnya," kata Mayang. Ibuku tersentak, pikirannya langsung mengarah pada Mayang yang menjadi dalang dari semua ini. Dia membalas dengan tatapan tajam, kemudian menguatkan langkah dan berlalu pergi.
Sesampainya di rumah, ibuku mencurahkan isi hatinya dan menceritakan pada Biningsih apa yang tadi dikatakan oleh Mayang di pemakaman. Bu, maaf sebelumnya. Dari makanan basi sampai meninggalnya Non Rika, sepengetahuan Mbok itu mirip sama tanda-tanda santet, Bu. Ujar Biningsih memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Ibuku melongo seraya menunggu penjelasan selanjutnya dari Biningsih. Jadi gini, Bu. Ucapan Biningsih terpotong ketika melihatku yang berdiri di ujung dapur nampak terdiam memperhatikan. Mereka tak menyadari bahwa sedari awal tadi aku sudah mendengar percakapan mereka. Sontak ibuku langsung menghampiriku dan menggendongku. Usai menemaniku tidur sampai terpulas, ibuku yang merasa lelah beranjak kembali ke kamarnya yang terpisah denganku. Dalam kesendirian menjelang tidur, tangis ibuku tak mampu lagi terbendung. Dia tak mengira musibah ini harus terjadi padanya hingga harus mengorbankan anaknya. Bagaimana bisa suaminya menuduhnya sebagai pembunuh anaknya sendiri? Malam itu ibuku hanyut memeluk tubuhnya sendiri, hingga tiba-tiba kepalanya terasa berat dan sakit tak tertahankan. Pandangannya berbayang, kemudian detik berikutnya gelap. Tengah malam aku terbangun akibat mimpi buruk. Aku dikejar oleh satu makhluk yang hendak membunuhku. Aku gemetar, keningku berkeringat. Di saat bersamaan aku teringat waktu di mana Rika kakakku tampak mengerikan ketika sedang kerasukan sampai menemui ajalnya. Hawa kamar menjadi panas. Di tengah ketakutanku, aku merasa sedikit lega ketika melihat sosok ibuku berdiri di depan pintu memperhatikanku. Kala itu wajah ibuku nampak pucat, dan anehnya dia tidak masuk ke dalam kamarku, melainkan hanya berdiri tepat di bawah pintu, kemudian bersenandung mengayun bertempo lambat. Nana pupu, oh nana pupu. Senandung itu terhenti di bait lirik kedua, kemudian mengulang lagi ke bait pertama. Begitu seterusnya mengulang berkali-kali. Ibu, aku menegur ibuku. Namun ibuku tak menjawab, melainkan menyeringai lebar kemudian berbalik arah dan berjalan perlahan. Ibu, tegurku lebih keras lagi sambil beranjak dari kasur untuk menyusul ibuku. Ibuku berjalan menyeret di lorong atas sembari bersenandung, kemudian menuruni tangga menuju lantai bawah. Bersama boneka panda kecil yang aku dekap, aku mengikutinya, yang tak henti berjalan sambil terus bersenandung mengayun, meski sudah berkali-kali dipanggil. Setibanya di lantai bawah, aku kehilangan jejak ibuku. Ibu, ibu, masih tak ada jawaban. Tak, tak, tak. Suara ketukan benda mengejutkanku. Suara itu bersumber dari arah dapur yang terletak di sudut dekat halaman belakang. Saat itu aku yakin bahwa itu adalah ibuku. Lalu aku melangkah ke arah dapur. Suara ketukan benda itu semakin keras dan terdengar bertempo. Setibanya di dapur, aku melihat punggung ibuku yang sedang berdiri membelakangiku. Namun yang mengerikan ialah ibuku menggenggam pisau besar mirip pisau daging, yang mana sudut tajamnya dibenturkan ke telenan kayu. Tak, tak, tak. Pisau itu diayunkan semakin keras. Sontak aku merasa merinding dan ketakutan. Aku hanya terpaku berdiri gemetar. Dan tak lama kemudian sosok ibuku menoleh. Betapa kaget aku saat itu. Aku berteriak ketakutan kala rupa ibuku memutar kepalanya 180 derajat seperti patah, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mulut menganga lebar. Sontak aku langsung berjongkok. Kedua tanganku menutup telinga dan mataku memejam. Sungguh aku ketakutan setengah mati. Jantungku berderu cepat. Tak lama kemudian terdengar suara langkah mendekat. Non Nana kenapa? Ini Simbo.
Bersyukur Biningsih dengan sigap menghampiri ketika mendengar suara jeritanku. Dipeluknya erat tubuh mungilku ini. Di hadapanku, Biningsih mencoba menenangkan tubuhku yang masih gemetar. Sungguh aku menangis ketakutan, menceritakan apa yang kulihat kepada Biningsih. Aku mengatakan bahwa aku melihat sosok ibuku dengan rupa menyeramkan. Nonana tadi cuma ngelindur, mimpi buruk sambil jalan. Yuk kalau nggak percaya, mbok antar ke kamar ibu. Sejujurnya perasaan getir juga merajam Biningsih malam itu, karena sebenarnya dia mendengar suara yang sama seperti yang kudengar. Namun Biningsih tak ingin membuatku ketakutan. Begitu tiba di kamar ibuku, terlihat ibuku sedang tertidur di ranjangnya. Kenapa, mbok? Ibuku terbangun, lalu segera memelukku yang nampak syok. Malam itu aku yang ketakutan tidak berani untuk tidur sendiri. Akhirnya aku tidur bersama ibuku malam itu. Ada yang aneh ketika tubuh ibuku basah oleh keringat, padahal suhu di ruangannya sudah sangat dingin. Ketika alam bawah sadar hendak membawaku ke titik lelap tidurku, Nana bubu, oh Nana bubu, kalau tidak bobo nanti ibu mati. Aku masih dapat mendengar dengan jelas senandung lagu yang kini dilantunkan dengan lirik lengkap. Namun aku tidak memiliki keberanian untuk membuka mata. Di pagi harinya ibuku mengeluh badannya pegal-pegal dan minta dicarikan tukang urut ke Biningsih. Bersama dengan itu tak lama berselang Yono datang bersama orang pintar alias dukun yang sebelumnya memang dipinta datang oleh ibuku ketika dirinya mulai merasa ada yang tidak beres. Entah mengapa orang pintar itu tercengang melihat ibuku. Mereka berbicara di pekarangan depan rumah. Entah apa yang mereka bicarakan, karena waktu itu aku tetap berada di dalam rumah bersama Biningsih. Tapi yang pasti pembicaraan itu membuat ibuku tersulut emosinya. Kemudian mengusir sang dukun yang mana merupakan kerabat dekat Yono juga. Buktikan omongan saya, petaka akan menghampiri ibu dan rumah ini. Semoga kalian selamat. Itu ucapan terakhir sang dukun sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah kami. Setelah itu ibuku nampak frustasi, emosinya meledak-ledak. Sedangkan Yono yang menjadi gusar kemudian pergi tanpa pamit. Hari-hari berikutnya teror semakin menjadi. Biningsih melihat sosok mirip ibuku berkelantungan di pohon dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Lantunan lagu Nana Bobo dengan bait yang diubah menjadi mengerikan itu selalu aku dengar setiap malam, yang membuatku tak berani membuka mata. Hari demi hari kesehatan ibuku pun semakin menurun. Dia terus batuk-batuk dan mengeluh sakit kepala, juga badan yang terasa pegal-pegal kian harinya. Tatapan Biningsih kepada ibuku pun mulai berbeda. Biningsih nampak menjaga jarak dengan ibuku. Pada suatu malam, ibuku memergoki seorang laki-laki berpakaian mirip maling serba tertutup, sedang mengelilingi rumahku menaburi sesuatu yang diketahui adalah tanah lembab. Namun sayang, sosok itu melarikan diri dengan sangat cepat, seolah hafal betul dengan tata letak rumah ini. Kemudian di hari berikutnya, peristiwa yang mengerikan terjadi lagi. Langit semakin gelap dengan bulan yang tertutup awan. Begitupun dengan sebagian besar lampu-lampu rumah sudah diredupkan. Kesunyian malam dipecahkan oleh suara gamelan dan ketukan-ketukan gendang terdengar sampai ke telinga Biningsih. Biningsih penasaran mengikuti arah sumber suara tersebut. Dia melangkah dengan gemetar. Dia berupaya mempertahankan kendali beraninya. Suara gamelan dan pengiring tradisional lainnya terdengar semakin nyaring. Biningsih terus mendekat lalu mengintip ke arah ruang tengah dari sudut dapur yang dekat dengan kamarnya. Dan betapa terkejutnya Biningsih saat melihat sosok ibuku mengenakan pakaian adat tradisional dan menari meliuk-liuk sembari menembang lagu Jawa. Wajah ibuku hancur, matanya bolong. Dia menari dengan lihai mengibaskan selendang merahnya. Perlahan sosok itu mendekati Biningsih.
perlahan sembari tetap menari dengan mulut menyeringai. Bisa kalian bayangkan betapa gemetarnya tubuh Bu Ningsih waktu itu. Ingin rasanya Bu Ningsih berlari 1000 langkah, namun untuk mengangkat 1 kaki saja dia tak ada daya. Tubuhnya gemetar mematung. Lidahnya mendadak keluh untuk berteriak. Dirinya hanya bisa menutup mata dengan pasrah, sembari merapalkan ayat-ayat doa yang sedari tadi hanya memutar-mutar di ayat yang sama tanpa pernah selesai. Gerak! Suara gerbang tergeser dari arah luar. Bu Ningsih memberanikan diri membuka mata begitu tak ada lagi suara gamelan dan iringannya terdengar. Sosok mengerikan itu sudah lenyap dari pandangan Bu Ningsih. Dia tidak mampu lagi menahan keseimbangan tubuhnya hingga roboh ke lantai. Pintu belakang terbuka. Ternyata itu adalah Pak Yono, tukang kebun, yang sudah 2 hari tak pulang. Melihat Ningsih terkulai, Yono segera membantunya berdiri, kemudian memberinya segelas air agar lebih tenang. Ningsih menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya mengenai sosok penari berwajah hancur dan bermata bolong mirip rupa ibuku. Sontak ada yang berbeda dari raut wajah Yono. Santet tali gaib, gumam Yono. Sepertinya Yono habis mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di rumah ini dari dukun yang tempo hari diusir oleh ibuku. Kita harus membunuhnya sebelum kita yang dibunuh, tegas Yono, kemudian mengeluarkan parang yang menggantung di ikat pinggangnya. Yono langsung beranjak bangun dan berjalan cepat ke lantai atas menuju kamar ibuku. Tentu langkah Yono tak mampu dikejar oleh Ningsih yang berupaya mengejar dengan langkah yang masih gemetar. Ningsih berteriak berupaya menghentikan Yono, namun tetap diabaikan. Yono, kamu mau apa Yono? Jangan, berhenti Yono. Setibanya di lantai atas, Yono sudah tak lagi terkejar. Naluri Bu Ningsih justru menuntunnya untuk lebih dulu ke kamarku, yang letaknya lebih dekat untuk mengamankan aku terlebih dahulu. Terdengar suara pintu tertutup keras dari kamar ibuku. Ningsih panik. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus diperbuat selain menggendongku yang sedang tertidur, lalu dibawa bersamanya untuk memastikan aku aman. Meskipun tak ada yang menjamin keselamatan siapapun malam itu. Samar-samar terdengar suara jeritan ibuku dan barang-barang pecah belah. Hingga kemudian, suara ibuku menjerit keras. Sontak Ningsih secepat mungkin bergegas menuju kamar ibuku sembari mendekapku. Betapa terkejutnya Ningsih dan matanya terbelalak begitu melihat malah justru Yono lah yang tewas akibat parang yang dia genggam sendiri. Berniat membunuh ibuku, entah apa yang terjadi malah berbalik Yono menebas kepalanya sendiri. Setelah Rika, Yono menjadi korban kedua yang meninggal secara tak wajar. Siapakah yang akan menjadi korban selanjutnya? Bersambung. Baiklah teman-teman, itu tadi bagian part 1 dari cerita Hana. Buat kalian yang penasaran dengan part 2-nya, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi jika channel ini mengupload video terbaru. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang info cerita mistis di channel ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.